Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsul Ma'arif, NRP 21031210008 dari kelas 2 D3 Teknik Informatika A, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dengan dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OCA. Praktikum 13, membuat database trigger. Tujuannya seperti ini, bisa menjelaskan perbedaan tipe dari trigger, menjelaskan database trigger beserta kegunaannya, membuat database trigger, menjalankan aturan dari database trigger, menghapus database trigger. Tipe trigger, sebuah trigger adalah prosedur blok PLSQL yang terdapat tabel view, skema, atau database. Eksekusi ketika event mendapat tempat bisa keduanya, application trigger dan database trigger. Langkah untuk mendesain trigger. Desain trigger dalam menunjukkan action yang terrelasi operasi global yang menengah. Jangan desain trigger di mana function sudah ada dalam server Oracle yang menduplikat trigger lain. Membuat prosedur tersimpan dan masukkan ke dalam trigger jika kode PLSQL sangat banyak. Ini contoh database triggernya. Membuat DML trigger. Sebuah statement untuk trigger berisi waktu trigger, untuk tabel before after, untuk view instead of, event untuk trigger insert, update, atau delete, nama tabel, dalam tabel, view, tipe trigger baris atau statement, klausa when, trigger untuk body, PLSQL block. Komponen DML trigger. Before mengeksekusi trigger body sebelum men-trigger event DML dalam tabel. After mengeksekusi trigger body setelah men-trigger event DML dalam tabel. Instead of mengeksekusi trigger body sebagai ganti men-trigger statement. Komponen DML trigger. Men-trigger event user yang statement DML-nya menyebabkan trigger untuk dieksekusi. Bisa menggunakan event di bawah ini, insert, update, atau delete. Harusnya trigger body mengeksekusi setiap baris pada statement atau hanya satu statement. Trigger body biasanya mengeksekusi sekali saja. Sedangkan row bisa mengeksekusi sekali untuk tiap baris. Harus menunjukkan trigger itu action apa saja. Trigger body harus sebuah blok PLSQL atau sebuah panggilan untuk prosedur. Ini DML statementnya. Sintak untuk membuat statement trigger DML. Membuat statement trigger DML ada create, replace, mencoba, secure employee,
predicate conditional, deleting, inserting, updating, select. Membuat sebuah trigger baris di ML. Create or replace for each row trigger for body. Create or replace trigger this restrict salary before insert or update of salary on employee for each row. Create or replace trigger audit employee value menggunakan old and new qualifiers. Membatasi sebuah row trigger. Application my view instead of trigger. Insert tabel 1, update tabel 2. Membuat trigger instead of. Create or replace trigger name instead of event 1 or event 2 or event 3 on view name. Insert into employee details that is based on employees and department tables. Ini membuat trigger instead of. Membedakan antara database trigger dan storage procedure. Trigger didefinisikan dengan create trigger. Procedure didefinisikan dengan create procedure. Data dictionary mengandung source code di user trigger, sedangkan di procedure mengandung user source. Digunakan secara implisit pada trigger dan digunakan secara eksplisit pada procedure. Ini membedakan antara database trigger dan form builder trigger. Memanage trigger. Sintak drop trigger. Untuk menghapus sebuah trigger dari database, gunakan sintak dari drop trigger. Drop trigger name. Contoh drop trigger secure employee. Jadi dia akan menghapus dari secure employee. Uji coba kasus trigger. Uji setiap operasi pada trigger sebagai bukan operasi data trigger. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Model eksekusi trigger dan pengecekan constraint. Contohnya trigger after dan after statement. Demonstrasi spesifikasi var package. Menggunakan audit employee. Ringkasannya, prosedur package trigger. Jadi prosedurnya dijadikan package kemudian di trigger. Tapi kemudian mencapai topik sebagai trigger, membuat statement dan row trigger, membuat advance trigger untuk menambahkan ke dalam kemampuan dari Oracle database. Ini latihannya. Buat row dengan timing before
pada segala operasi DML pada tabel transaksi dengan aturan segala pengubahan data field jumlah di tabel transaksi akan mengubah pada data field jumlah di dalam tabel barang. Artinya field jumlah di tabel barang merupakan data stok barang pada item barang tertentu atau berasosiasi dengan field ID barang. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang praktikum kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.